Nyo, kamu gemah, ngejak bak mall, entik mesti nanya ngawak Aceh, tapi pura-pura haji bahasa Aceh. Dek, orang Aceh ya? Kok manis banget sih? Mana ada manis sekali. Malu lah kak, kami dibilang kayak tuh. Lah kakak nih lah. Kayaknya ada yang aneh ya. Apa Bahasa Aceh. bahasanya? Itu bahasa Aceh apa bukan bahasa Aceh ya? Bahasa Aceh sih, tapi logatnya kayaknya dibuat-buat ya. Enggak, bahasa Aceh logat yang berbeda. Berbeda. Ya kan? Heeh. Eh, Tapi kalau kayak gini 10 tahun lagi ke depan, kira-kira bahasa Aceh itu masih ada nggak sih? Oke, selamat datang di podcast Kupi Saring. Hari ini kita kedatangan dua narasumber kita yang paling oke nih ya. Ya, kita bakal bahas masalah bahasa. Ini ada duta bahasa. Mungkin udah ada yang kenal? Belum sih. Coba kita kenalan dulu ya. Langsung aja ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya, walaupun puasa, cuman agak ngantuk sedikit nih bang. Karena jadwal tidur udah berubah. Iya, jadwal tidur berubah. Oke. Ada duta bahasa ya, duta bahasa. Bahasa apa nih? Bahasa Aceh ya? Karena ini di Aceh ya, harusnya bahasa Aceh bahasa ya. Aceh, oke. Duta bahasa Aceh. Ada namanya siapa? Siapa bang? Untuk Iya. Yang Fajri dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Cut Bang Fajri Rahman. Jadi kami di Duta Bahasa tuh bang. Kalau untuk laki-laki panggilannya Cut Bang, untuk perempuan itu Cutka. Jadi saya sendiri ini sebenarnya bukan duta bahasa yang menjadi ikon terbaik satu. Oh gitu. Karena memang setiap yang sudah bergabung ke dalam duta bahasa itu berhak menjadi duta bahasa dan berhak menjadi perwakilan setiap ada agenda duta bahasa ini bang. Enggak ya harus terbaik satu karena kan semua ada agenda sendiri gitu bang kan. Nah, makanya sebenarnya disclaimer-nya kami bukan yang terbaik satunya, tapi kami mewakili teman-teman untuk berada di sini hari ini. Oke. Kalau dengan Cutka ya? Baik, halo teman-teman. Jadi perkenalkan nama saya Cut Aji Wafira. Di sini saya perwakilan dari Duta Bahasa dan mungkin untuk sekilasnya tadi sudah dijelaskan oleh Bang Fajri ya. Kalau di Duta Bahasa itu untuk perempuannya kita menyebutnya dengan Cutka dan kalau laki-lakinya dengan Cut Bang. Terasa beda kalau duta bahasa yang berbicara, public speakingnya bagus, beda dengan kita kan. Kalau kita Kita kayak dipaksa, kayak dipaksa kan. Iya, iya. Oke, mungkin kita ya seperti kita dengar tadi ada pembahasan, bukan pembahasan sih kalau misalnya sekarang realita yang kita lihat banyak bahasa Aceh, orang Aceh yang nggak bisa bahasa Aceh, ya. Ada yang misalnya bisa juga bahasa Aceh tapi kalau bahasa kami bilang apa meklido, meklido, Ya. hancur Meklido, ya. loh. Nah, Basyut. Basyut. itu memang kan fenomenal sekarang kita lihat gitu. Apalagi kalau misalnya anak-anak di Gen apa ya, Gen Z ya. Kalau Gen Z. Iya, Gen Z ya? iya Gen Z. lo hancur bahasa Aceh, tapi di saat kita bicara mungkin ini ya dalam kondisi di tempat keluarga, kalau orang marah itu tahu dia ngomong bahasa Aceh, tapi hal-hal yang kalau orang lagi marah atau lagi ini kan pasti bahasa yang digunakan tuh bahasa negatif. Iya, Itu iya. tahu dia. Iya, Iya, itu tahu. Gimana nih dari pandangan duta bahasa? Mungkin udah banyak dibahas ya. Ya kurang lebihnya. Mungkin bisa Bagaimana? nggak pandangan kalian itu gimana? Kalau misalnya ngelihat fenomenal yang terjadi sekarang ini. Boleh saya dulu mulai ya. Boleh. Iya boleh. Laki-laki duluan ya. Mungkin kalau kita melihat fenomena yang sekarang, saya terkadang berpikir bang, karena saya sendiri itu baru berada di Banda Aceh lama itu mulai dari 2019 sejak kuliah. Nah, jadi fenomena yang kita lihat sekarang ini sejauh yang saya tahu itu dimulai dari generasi 2018. Berarti tahun 2000-an, anak kelahiran tahun 2000-an yang ke Banda Aceh itu baru terjadinya perubahan bahasa seperti sekarang. Dan saya kurang paham juga bagaimana generasi-generasi sebelumnya. Tapi kalau kita lihat contoh, kan ada tuh musisi-musisi Aceh kayak Nazar Apache itu kan beliau kan di Banda Aceh udah lama. Iya. Tapi tahun-tahun beliau tersebut itu bahasa Acehnya masih sangat bagus. Itu bisa dilihat dari karya-karya beliau. Iya. Dan saya juga sering bertanya juga, dulu ada guru saya di sekolah bang, bagaimana sih kehidupan di Banda Aceh. Nah, cuman setelah saya belajar ke beliau, setelah saya datang juga itu ternyata berbeda karena sudah berbeda masa nih, sudah berbeda generasi juga, dan fenomena-fenomena tadi sangat lumrah sekarang terjadi, terlebih di Banda Aceh. Kan sekarang yang lagi booming-booming sekarang tuh
ada bahasa Banda yang Iya. kena kayak tuh. Cuman kalau saya pribadi Bang, yang dari desa nih, backgroundnya dari desa, latar belakangnya dari kampung, itu melihat cuma di Banda Aceh yang seperti ini. Sejauh yang saya tahu. Iya. Tapi akhir-akhir ini di masa-masa Covid kemarin kan semua tuh para pulang kampung dan diisolasi segala macam. Itu kan terjadi perubahan juga tuh. Media juga masuk ke perkampungan sehingga mau tidak mau masyarakat kampung juga harus terpapar dengan teknologi dan itu sekarang sudah merambah ke desa-desa juga hal seperti itu. Cekak bagaimana? Kalau berpatah Cutka. Iya. Cutka. Jadi untuk sekilas sudah dijelaskan oleh Bang Fajri. Jadi untuk pandangan saya terhadap anak muda sekarang atau teman-teman sepantaran kita ya, itu ada dua pandangan sebenarnya Bang. Ada pandangan positif dan pandangan negatif. Jadi untuk pandangan positifnya itu sebenarnya ketika sampai di Banda Aceh, jadi kan Banda Aceh merupakan kota pelajar, kota mahasiswa, yang dimana kita memiliki daerah dan suku yang berbeda. Tentunya kalau ada orang Gayo menggunakan bahasa Gayo, Simelu menggunakan bahasa Simelu, jadi tidak sinkron. Jadi kita mengambil suatu bahasa perantara yaitu bahasa Indonesia. Tetapi ada juga pandangan negatifnya yaitu mereka gengsi menggunakan bahasa Aceh. Karena mengapa terkesan ini kampungan ya, tertinggal sekali, kenapa harus menggunakan bahasa Aceh sedangkan kita sudah era sekarang 5.0 ya, 5.0, dan itu merupakan hal yang menyebabkan mahasiswa ataupun teman-teman sepantaran kita malas menggunakan bahasa Indonesia. Dan di sisi lain mungkin dari orang tua juga edukasinya kurang, karena terhadap bahasa itu edukasi pertama itu yang pertama dari orang tua. Sebenarnya orang tua itu bisa memilih dan memilah anak-anak itu menggunakan bahasa Indonesia di mana saja. Misalnya di kekeluargaan mereka bisa menggunakan bahasa Aceh, dan ketika lingkup pendidikan mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia, dan ketika dengan teman-teman mereka bisa menyesuaikan. Kalau dengan teman-teman yang bisa bahasa Aceh, sebaiknya kita menggunakan bahasa Aceh, tetapi kalau dengan teman-teman yang tidak bisa bahasa Aceh, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi menurut saya seperti itu sih Bang. Oke. Jadi ini juga fenomenal karena kami ini kan maksudnya kalau RRI ini ada seluruh Indonesia nih. Iya. Pernah kalau misalnya kami ada diklat atau apa tuh, jadi misalnya semua ke Jakarta nih dari berbagai daerah itu. Iya. Jadi di saat di situ kami melihat ada orang-orang yang dari daerahnya sendiri itu, mereka nggak malu kalau misalnya dengan logat, dengan bahasanya. Memang mereka tahu ini kan dari berbagai daerah bakal menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Tapi mereka nggak malu dengan logat, apalagi kalau Jawa medoknya atau Iya betul. berarti mereka itu sebagai identitas. Apakah generasi Aceh sekarang ini itu menunjukkan kalau misalnya menunjukkan identitas dengan medok Aceh yang khas itu jadi bahan yang malu atau misalnya jadi Sebuah kebanggaan gitu. sebuah kebanggaan? Gimana kalau dari pandangan kalian selama ini? Oke. Siapa Bang Fajri? Saya boleh ya. Oke, boleh. Jadi kalau abang bertanya seperti itu, sebenarnya saya juga bertanya di pikiran saya sendiri, kenapa harus malu? Iya. Dan itu saya pernah bertanya ke orang yang memang kalau tanya buka Aceh tok. Jadi kalau ngomong bahasa Indonesia nggak bisa atau bisa. mencoba dan sebagainya macam. Itu ada adik kelas saya di kampus, itu beliau dari Aceh besar. Kurang paham juga detailnya di mana karena udah lupa. Beliau itu kalau berbicara beliau tidak mau karena sungkan. Tapi dipaksa oleh ketua prodi sehingga keluarlah Aceh tok-toknya nih. Saya pertama melihat lingkungan itu memang menertawakan. Timbul pertanyaan kenapa harus ditertawakan? Yeah. Oke, dalam satu sisi mungkin itu menjadi hal yang asing. Karena kan ini skala kampus nih, bukan hanya dari Aceh saja orangnya. Seperti dikatakan tadi sama Cutka, ada yang dari di luar Aceh ataupun yang tidak bisa berbahasa Aceh, sehingga kosakata atau yang disebutkan itu merasa aneh. Kan kita kalau ada sesuatu hal aneh itu pasti membuat kita berekspresi. Salah satunya tertawa. Mungkin dari beberapa kasus tadi, mungkin karena melihat respon, makanya
makanya sebagian orang yang dalam tanda kutip Aceh Toto itu merasa malu. Padahal kan suatu kebanggaan itu. Setiap kita ke tempat baru, apabila kita mengenalkan identitas kita, kan yang termudahnya dari bahasa, Bang. Iya. Ya, kayak abang bilang tadi, Jawa dengan medoknya itu bisa kita lihat dari Bapak Presiden. Dan ketika berbicara tuh memang kesannya, oh ini Jawanis gitu. Ya, dari logat berbicara kita udah tahu identitasnya. Iya, identitas. Itu hal yang termudah kita mengetahui seseorang tersebut dari mana. Seperti itu. Tapi kalau misalkan Aceh itu sendiri kayaknya medoknya hampir-hampir sama dengan Bali ya. Iya, hampir sama. Kalau kita ke Jakarta Iya, betul, betul. Kami Iya. tahu tuh. Mas beli atau atau bang nih ya kan? Iya, betul. Karena logatnya hampir sama gitu ya. Apalagi T-nya itu. Iya, Iya. tinggi. Bali dekat Madura juga agak-agak mirip ya. Agak apa tuh Madura suku Madura. Madura Dengan Bali. di Jawa Timur. Madura. Oh ya. Jawa juga. Tapi memang fenomena sekarang kalau kita lihat tadi Curka juga ada membahas sedikit tentang anak-anak, didikan dari orang tua ke anak-anak. Kalau misalnya untuk penempatan bahasa yang di mana sih yang harus menggunakan bahasa Aceh, di mana sih yang harus menggunakan bahasa Indonesia. Ini gak usah jauh misalnya. Ini saya sendiri yang keluarga Aceh Toto dari istri saya. Anak-anak lahir misalnya di kota sini dengan lingkungan mereka yang ngomong bahasa Indonesia setiap hari. Tapi dalam fenomena sehari-hari kalau kita seperti ini orang tua nih ya. Iya. Ngomong ke mereka kalau misalnya dalam bahasa sehari-hari dan standar itu pasti bahasa Indonesia. Walaupun suami istri kadang-kadang ngomong bahasa Aceh. Tapi kalau misalnya udah marah, udah bentak, aja pakai baju. Itu udah keluar bahasa Acehnya. Mereka menyerap itu mungkin nggak 100%, bahkan nggak bisa melafalkan. Cuma mendengar tapi tahu artinya. Nah, itu kalau misalnya kita mau bilang salah orang tuanya nggak sih? Gitu kan. Cuma kan fenomena sekarang kalau anak kita berada di tempat umum, bahasanya masih melogat medok, jadi bahan tertawaan tadi. Ini jadi fenomenal. Gimana kalau misalnya dari sisi pandangan Curka nih, orang tua tuh harus bagaimana sih untuk ke anak-anak, anak-anak yang masih kecil nih, untuk bahasa ibunya? Jadi sebenarnya untuk melatih kita komunikasi bahasa Indonesia itu ada berbagai macam cara ya Bang. Jadi saya kebetulan juga berasal dari keluarga yang memang Aceh Tulen dan di rumah kita juga berkomunikasi menggunakan bahasa Aceh. Tetapi ada memang untuk pendidikan orang tua saya mengajarkan kalau kita ngomong untuk kita pintar ngomong berbahasa Indonesia itu memang harus sering dilatih. Tetapi jangan sampai melupakan bahasa daerah sendiri. Karena kalau di bahasa Indonesia itu ada yang namanya Trigatera Bangun Bahasa. Jadi Trigatera Bangun Bahasa itu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Jadi di Duta Bahasa ini ada 3 ranahnya Bang. Jadi ada bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa asing. Jadi untuk anak-anak banyak juga anak-anak yang bisa menggunakan lebih dari 3 bahasa ini. Jadi itu tergantung porsinya saja sebenarnya. Anak-anak sering bergaul dengan siapa, sering berinteraksi dengan siapa. Jadi untuk orang tua mungkin di rumah, jika memang anak kita sudah di luar menggunakan bahasa Indonesia, alangkah lebih baiknya di rumah itu kita menggunakan bahasa daerah. Walaupun sesekali terselip bahasa Indonesia. Dan anak-anak itu lebih cepat mengerti sebenarnya kosakata negatif yang sering kita lontarkan. Seperti yang Abang ceritakan tadi. Karena memang hal-hal negatif biasanya itu merupakan hal-hal yang sering muncul di pikiran manusia. Daripada hal yang positif. Jadi untuk peran orang tua sebenarnya yaitu dalam lingkup keluarga ya, kita harus mengajarkan bahasa Aceh. Karena mengapa ketika mereka keluar dan berkumpul dengan orang-orang dari identitas yang berbeda, orang-orang pasti menanyakan, ini kalau dalam bahasa Acehnya apa ya? Itu sekilas pasti orang menanyakan. Tetapi kalau anak kita atau kita tidak bisa mengetahui, berarti apakah kita tidak gagal menjadi orang Aceh tersebut? Jadi mungkin itu saja. Kalau boleh tahu, kalau Cobang di rumah pakai bahasa Oke, ini bahas latar belakang lagi nih ya. Oke, saya sendiri itu sebenarnya kalau dikatakan suku, kami dari suku Anek Jame. Anek Jame. Itu dari ayah juga Anek Jame, dari mama juga Anek Jame. Oke. Nah, itulah tadi faktor-faktor Bang kan, faktor-faktor pemerolehan bahasa anak.
Saya 4 bersaudara. Yang pertama abang saya, kakak saya anak ketiga dan adik saya. Kedua kakak saya ini mereka fasih sekali berbahasa Anek Jame. Ya. Sebelumnya bahasa Anek Jame ini bahasa pendatang yang kalau balai bahasa menyebutnya ini dialek bukan bahasa. Karena memang ini sebenarnya bahasanya itu bahasa Minang, cuman dialeknya Anek Jame seperti itu. Nah, itu ketika saya lahir itu sudah banyak percampuran di desa saya terjadi, pernikahan dengan beda suku, pernikahan dengan beda daerah, sehingga bahasa tersebut bercampur, Bang. Sehingga ketika saya lahir itu pure bahasa Aceh, keluarga saya berubah semua. Tapi sesekali kadang-kadang orang tua saya tetap seperti tadi ya, memarahi anaknya menggunakan bahasa ibu mereka dulu, berarti bahasa Jame dalam konteks ini. Dan saya sampai saat ini saya juga paham nih bahasa Jame karena saya ingin tahu, saya belajar. Kalau berbicara masalah bahasa itu terkait skripsi saya juga, Bang. Saya alhamdulillah sudah selesai studi. Itu skripsi saya mengenai kontribusi praktik berbahasa dalam keluarga terhadap keterampilan berbicara anak. Jadi bahasa apa saja sih yang bisa anak-anak serap di rumah dan bagaimana penerapannya, seperti itu tujuannya. Dan memang kalau kita lihat perubahan pengajaran orang tua itu dimulai dari era 2015 kalau nggak salah saya. Itu dari 2015 itu sudah banyak para orang tua mengajarkan di rumah anak-anak bahasa Indonesia. Sebenarnya kan boleh saja, tapi kan undang-undang juga sudah mengatur penggunaan bahasa Indonesia itu di lingkungan apa saja, di lingkungan politik, di lingkungan pendidikan, di lingkungan bersifat resmi, formal dan segala macam, dan tidak melupakan bahasa daerah sendiri. Nah, sebenarnya kalau dikatakan salah orang tua, mungkin kalau orang tuanya sendiri bisa menyalahkan juga orang tuanya. Jadi nggak ada habisnya seperti itu. Jadi bagaimana sekarang kembali lagi bagaimana cara orang tuanya melatih anak terhadap bahasa, entah itu tontonannya, tuntunannya dan segala macam seperti itu, Pak. Akhir-akhir ini kan saya dulu pernah ke kampung kan. Saya tanya di kampung itu. Jadi realita anak-anak kampung sekarang memang dari kecil itu orang tuanya udah mengajarkan bahasa Indonesia. Padahal kan ini momen setelah dulu kita jarang lihat hal-hal kayak gini. Kalau di kampung itu kan pasti bahasanya mayoritas bahasa daerah gitu ya. Oke. Saya tanya ke orang tuanya, Bu, kenapa anak-anak ibu itu dari kecil atau banyak orang-orang lain itu sekarang di kampung udah mengajarkan bahasa Indonesia? Jadi orang tuanya menjawab dengan spontan, kita juga memang harus mengajarkan dari kecil. Takut nanti suatu saat anaknya bergaul dengan orang luar, dia nggak mengerti bahasa Indonesia. Ibaratnya suatu bekal atau persiapan gitu kan. Tapi kan kalau misalkan keseringan gitu ya, pasti kan misalkan interaksi orang itu nanti nggak bakalan bisa lagi bahasa Aceh gitu ya. Kalau menurut kalian itu tanggapan hal-hal seperti ini hal yang baik kah atau seperti apa gitu? Mungkin Kak Cut bisa jawab. Oke, baik, terima kasih Bang atas pertanyaannya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, memang itu sebenarnya pola pikir orang tua. Karena memang ketiga hal ini penting, bahasa daerah kita penting, bahasa Indonesia juga kita penting, dan bahasa asing juga kita penting. Karena kalau kita katakan bahasa Indonesia saja yang penting, ketika kita berinteraksi dengan orang luar bagaimana? Apalagi sekarang udah di era 4.0 dan 5.0 dan semakin banyak teknologi dan digital yang masuk ke Indonesia. Dan untuk pengajarannya di orang tua, sebenarnya kan pendidikan kita sudah sekolah dari TK, SD, SMP, SMA bahkan sampai ke jenjang kuliah, dan itu adalah rentan waktu yang sangat lama untuk kita bisa mempelajari bahasa Indonesia. Apakah kita tidak bisa meluangkan sedikit waktu untuk menggunakan bahasa Aceh? Apalagi kalau kita sudah merantau seperti ini, kita komunikasi dengan orang tua ketika pulang itu hanya sebentar menggunakan bahasa Aceh. Balik lagi ke rantau kita menggunakan lagi bahasa Indonesia. Akan tetapi itu saja jika sulit kita lakukan, bagaimana ke depannya? Karena jika bukan kita yang menjaga identitas Aceh ini, siapa lagi? Karena identitas kita kan adat istiadat, ada musik, ada baju adat, dan itu salah satunya bahasa, dan bahasa merupakan perantara utama. Jadi ketika kita menyampaikan budaya kita kepada orang lain, kita menggunakan bahasa. Bahasa itu merupakan hal yang paling penting karena kita berkomunikasi menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi kalaupun kita tidak melatih bahasa Indonesia juga itu tidak baik, karena
ketika kita berkomunikasi dengan orang lain ya seperti tadi mungkin ada yang mengejek bahkan anak-anak, kok kamu nggak bisa bahasa Indonesia sih, kok kamu tidak bisa fasih. Tetapi di sisi lain ketika anak-anak menggunakan bahasa Indonesia dan logatnya masih terikuti logat Aceh, itu sebenarnya lebih bagus karena mengapa? Ini berarti kita bisa menebak identitas dia dari Aceh. Dia memang benar-benar Aceh. Karena standar bahasa Indonesia pada umumnya itu adalah ketika orang tidak bisa mengenali kita dari berasal dari daerah mana, itu berarti kita sudah sangat pintar berbahasa Indonesia. Tetapi di sisi lain, kita juga menyayangkan bahwa orang kok tidak bisa mengenali identitas kita. Jadi kalau bahasa daerah tidak kita gunakan, maka lama-kelamaan akan semakin punah. Saya di rumah juga punya keponakan dan ketika saya ngomong bahasa Aceh dengan ponakan saya, pasti kakak saya bilang, Dek jangan pakai bahasa Aceh, nanti dia nggak bisa bahasa Indonesia, jangan, kakak malu kalau dia bawa ke kompi ngomong sama anak-anak Brimob yang lain dia ngomong bahasa Aceh. Kak, tapi nggak apa-apa, kan dia juga bisa bahasa Indonesia, tapi kan cuma di rumah sama saya maksudnya, sama saya di rumah dan ketika keluar dari sini ke sekolah berinteraksi dengan teman-teman, teman mamanya, teman ayahnya pasti menggunakan bahasa Indonesia, tetapi memang ya itu tergantung pola pikir orang tua saja. Nggak ujuk-ujuk dengan kita berbicara 1-2 orang dengan waktu yang singkat langsung dia Iya langsung dia Langsung, bisa ya. bahasa Aceh. menarik. Bayang. Oke, mungkin juga sekarang banyak kita lihat di media sosial nih. Iya, betul. Media sosial banyak yang mengangkat gimmick-gimmick yang tentang orang dari kampung ke kota. Tapi mereka nggak bisa bahasa Daerah, Aceh. bahasa daerahnya. Tapi logatnya itu kita lihat Tok-tok. Aceh banget. Iya, gitu kan. Aceh Toto ya. Itu kalau misalnya tadi dibilang saya punya logat Aceh, bikin saya malu. Bahkan kalau dengan hal itu dia mempermalukan diri Iya, sendiri. mempermalukan diri Kalau sendiri. misalnya dia dengan PD-nya ngomong bahasa Indonesia, nggak dibuat-buat Aceh, nggak bisa bahasa Aceh. Orang mungkin kalau menilainya biasa aja nih, orang memang dari daerah. Tapi dengan bukan plesetan sih, dengan dibuat-buat ya. Iya. Dengan dibuat-buat. Orang bisa menilai apaan sih gitu Iya. kan. Mungkin kita lihat dulu ya, ada nih beberapa cuplikan nih ya. dibuat Oke. nih. Kita saksi. Adik bisa bahasa Aceh? Nggak bisa bang, tapi kalau orang ngomong ngerti sikit-sikit. Mak Aceh, yah Aceh, gak tupah, gak pak bau sawit, gejak ublang, demikah hainya. Mengubung rumah hang demi pedap, demikah. Nggak bisa bahasa Aceh. Catok bro. Igopnya, oh ya jauh luar nanggro yang merantau dengan banggai pegah bahasa daerah Hadroy, dengan banggai pegah Pak Gop. Nyok nggak bisa bang. Kalau misalnya orang ngomong ngerti sedikit tapi kurang paham. Nok aja bukan sembah abah. Nok aja Syarah. Assalamualaikum Syarah. Kata hari ini. Tolong ya Syarah sadar diri, sadar posisi. Sadar bentuk lagi ya. Oke. Ya, itu cukup menarik kita lihat tadi kan. Iya. Sebenarnya dia memang logatnya memang udah logat Aceh, tapi masih bilang nggak bisa, cuma bisa sikit-sikit. Sikit-sikit. Berarti kan orang bisa menilai nih kalau Iya, misalnya bisa. dia itu memang dari kampungnya ngomong bahasa Aceh. Kenapa malu di saat jumpa sama orang? Ada nggak pandangan kalian ini apa sih yang membuat orang malu Terhadap untuk bahasa Aceh gitu ya. mungkin bahasa daerahnya, Bahasa daerah. bahasa ibunya. Kenapa mereka harus malu dengan bahasa itu? Apa? Mungkin ada hasil penelitian atau apa gitu? Oke, tadi bahasa malu bang terhadap Ya, bahasa. malu terhadap bahasa. Tapi Ngaku bisa bahasa. Iya. Ya. Konten yang sekarang sering kita lihat itu kan kebanyakan Aceh ya. Iya, betul. Memang kebanyakannya Aceh. Padahal di Aceh kan banyak bahasa nih bang, bukan hanya bahasa Aceh, ada bahasa Gayo, bahasa Alas. Tapi mereka yang menggunakan bahasa selain bahasa Aceh tadi, mereka masih sangat bangga menggunakan bahasa daerahnya. Mereka itu kalau ke sini bang, ada komunitas daerahnya, mereka tetap menggunakan bahasa daerahnya, bahkan menyanyikan lagu daerahnya dengan bangga. Sehingga kan kita bertanya, itu daerah mana sih? Nah, kita dengar musik-musiknya dan segala macam. Mereka dengan bangganya. Tapi kita kenapa? Mungkin juga di era digital bang ya. Terkadang orang menilai sepihak. Kenapa sepihak? Karena kan kalau penilaian kan itu persepsi ya. Iya, persepsi. Persepsi berarti dari perorangan. Mungkin saya dengan abang beda persepsi nih terhadap video barusan. Atau saya dengan abang ini sama persepsi, tapi beda lagi dengan hal lainnya seperti itu.
yang membuat malu dan memalukan sebenarnya terkadang kita bingung juga Bang. Ini kan media sosial ya. Terkadang pihak pelakunya itu mereka berpikir lain. Mereka berpikir ini sebuah engagement dan segala macam. Tapi kita sebagai penikmat menganggap itu sebuah hal yang aneh gitu. Dan ini kok macam-macam nih. Mereka membuat konten tapi memainkan sesuatu hal. Dalam artian kata bahasa dan segala macam. Itu. Jadi itu fenomena media sosial ini sangat merajalela sekarang. Terutama di Aceh ya. Banyak juga konten-konten kreator yang memplesetkan, yang bahkan menyatakan mereka tidak suka, tapi dalam artian kata mereka sendiri juga menggunakan seperti itu. Bagaimana itu? Terkadang hal-hal seperti itu kalau saya memandangnya Bang, sudah jadi hal yang lumrah saat ini. Jadi kalaupun perhatian sebuah instansi atau segala macam itu tidak akan merubahnya dengan cepat. Apalagi fenomena media sosial terutama TikTok yang sangat besar ini di Aceh itu dengan kontennya, dengan belum lagi dengan live-nya, PK-PK segala macam. Dan kebanyakan memang kan pembuat konten ini dari bahasa Aceh yang terbilang memang Acehnya semua orang harus pasti paham. Beda kan kalau daerah barat selatan tuh bahasa Acehnya kadang-kadang orang masih nggak paham. Tapi bahasa Aceh yang berseliweran di media sosial ini bahasa Aceh yang kebanyakan orang tuh tahu ini bahasa Aceh seperti itu. Aceh umum seperti itu. Ini juga menarik ini. Saya mungkin yang ada yang dia bicarakan, yang dia singgung itu mungkin oknum ya. Iya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari bahkan kita sering jumpa dengan oknum-oknum yang seperti ini. Kalau dikumpulin jadi banyak. Benar. Saya juga ada fenomena, jadi ada orang yang ingin bekerja datang gitu kan. Dari mana saya dari Aceh Timur ini gitu kan segala macam. Memang di saat dia bicara itu nggak nampak logat Acehnya. Dan suatu saat dia video call dengan keluarganya, istilahnya bahasa Acehnya itu kayak mana? Memang bagus bahasa Acehnya. Maksudnya dia bisa berkamuflase. Mungkin yang seharusnya orang-orang yang masih punya logat ini ya seperti itu yang kayak tadi ada Kak Cut bilang, kalau misalnya kita udah nggak nampak lagi logat daerah kita dalam bahasa Indonesia, berarti kita udah pro nih ngomong bahasa Indonesianya. Berarti bener. Itu ada yang seperti itu. Namun banyak juga yang menyesuaikan Bang. Ada juga yang kapasitas dirinya itu belum di situ tapi memaksakan seperti itu kan. Mungkin dia menyesuaikan. Menyesuaikan tapi nampak sekali. Karena kan dia ke kota besar tadi ya. Kalau ke kota besar kan menggunakan bahasa Indonesia. Ya bisa jadi juga ya Bang. Iya. Tapi kalau kita zaman sekarang sih nggak salah sih kayak dibilang. Kadang bisa aja orang memanfaatkan dunia digital itu hanya sebuah untuk konten, supaya kontennya itu gitu, trending ya kan. Betul. Jadi dia harus menjudge suatu bahasa gitu kan. Padahal realitanya nggak ada, cuma nggak sebanyak itu sih. Nggak Ya. sebanyak itu. Makanya mungkin itu juga yang menjadi faktor kenapa hal ini mencuat gitu Bang. Karena kan kalau dulu faktor pemerolehan bahasa itu keluarga yang pertama intinya, terus lingkungan masyarakatnya sama sekolah pendidikannya. Tapi sekarang bertambah nih ada media sosial yang menjadi faktor pemerolehan bahasa bagi seorang anak. Dan itu susah sekali untuk orang tua ini bisa mengatur hal itu. Apalagi kan kalau anak-anak sekarang bacot HP. Bahkan kalau misalnya kita lihat bukan soal bahasa Aceh aja, bahasa asing anak-anak sekarang mudah sekali untuk menyerapnya. Bahkan apalagi kayak di game streaming. Iya betul. Itu kan secara spontan, tapi mereka ngerekamnya bagus. Mungkin kita akan coba sedikit. Ya ini ada fakta juga kalau misalnya ada mungkin tahu ya tentang Google udah sudah bahasa Aceh sebagai salah satu bahasa terpenerjemahnya. Iya. Kita coba main kata-kata. Oke, Karena kita coba ya. banyak juga orang bilang bahasanya bahasa Aceh itu mudah. Coba contohnya kayak mana nih yang mudah ya? Apa gimana? Batu bate, kayu kaye, ya kan? Baju baje. Rubah-rubah Ada yang bilang kalau orang luar biasanya kok gampang banget. Cuma ngubah e-nya aja ya di ujung ya. Dia belum tahu realitas. Iya betul. Kalau singkat pun sikat, misalnya u, cuma i air, u kelapa, iu air kelapa kan sangat singkat. Kok hemat kali kata-katanya kata.
enggak yang tadi. Oke, coba yang kembali. Kita mau ngelihat ini. Nek, mungkin penulisan neknya salah nggak sih? Nek itu gimana tulisan bahasa Aceh? Makanya Bang, kalau di Aceh itu kan banyak pengucapannya. Kalau di huruf E aja itu ada 3 pelafalan. Itu fonemnya ada E sama E. Ya kan? Ada bate, ada bate, ada batu. Itu tiga-tiganya. Kalau kita penulisan kan E nih menggunakan E. Tapi itu maknanya beda-beda dan itu disebut ada namanya diakritiknya. Kan ada kita pernah sering lihat tuh ada yang tanda petik di atas hurufnya, ada tanda seperti U dan segala macam. Makanya itu menjadi hal yang susah nih kalau untuk Penting banget. Itu dimasukkan kalau misalnya digaji dalam makhraja huruf. Iya, makhraj hurufnya. Ada congkonek di atas itu artinya apa ya? Iya. Oke. Nahu sarafnya harus masuk tuh. Jadi jangan ujuk-ujuk kita mau pakai Google Translate, kita nek itu sebenarnya nenek ya. Iya. Keluarnya pembunuh. Berbeda artinya. Pembunuh. Mungkin ada yang lain coba bisa dicek. Berarti makna gampang tadi nggak segampang itu ya. Iya. Google Google aja bingung. Translate aja masih bingung ya. Nah, mungkin gini juga ini belum penyempurnaan. Iya. Bahkan dia mendeteksi kalau itu bahasa Polish. Polish. ya. Oke, coba yang mungkin Aceh banget, Lun. Alun. Iya. Itu berarti yang bahasa dasar aja ya, kosakata dasarnya aja yang masuk. Karena mungkin ini butuh penelitian, kajian Iya. yang lebih panjang. Iya betul. Nggak usah jauh kita lihat misalnya bahasa Aceh itu dari Aceh Besar, Banda Aceh aja. Itu aja Iya, berbeda. Pondasi, Sibreh, Dialeknya aja beda. beda-beda. Kena lepung. Nggak ngerti apa dibilang kan. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, ini aja Lun aja masih dia ngedeteksi Deteksi bahasa Inggris. Ion itu artinya. Iya. Bener nggak? Oke, mungkin ada lagi yang mau dicek. Ya, kalau misalnya Google nggak bisa, kita tanya sama duta bahasa. Oke. Aduh. Duh. Jangan salah-salah tulis, nanti jadi ya cik anak ayam. Abuci. Buci. Oh, kebanyakan salah ya. Itu Uzbekistan Kadang terdeteksinya. nggak hukum. Abuci. Hah? Kalau tuh hapet ya. Coba. Iya, coba tuh. Peut ya. 42. Empat tua. Empat Berarti tua. belum Berarti terlalu memang sempurna betul ya. bahasa Belum sempurna. ininya. Oh, coba kembalikan dari bahasa Indonesia ke bahasa Aceh. Iya. Kebalikan. Bahasa Indonesia misalnya apa? 4 tua put tuh betul. Orang tua. Urengci. Bener. Urenci. itu Jadi benar. gini, mungkin kalau misalnya orang luar mau cari bahasa Aceh bakalan benar. Tapi Iya. kalau misalnya bahasa Kita yang, Aceh mau terjemahkan cari bahasa keluar ini susah. karena penulisannya mungkin ada Iya, betul. hal-hal lain. Oke. Ada lagi coba dicek yang menarik karena bahasa Aceh itu nggak sesuai yang kita tulis bahasa Iya. Iya. Lain tulis, lain baca, lain arti. lain arti lagi. Kalau udah masuk alinea-alinea yang agak rumit, udah error ya. Wow. Romo, Coba itu bener. dibalikan. Nenek. Nek. Ya. Bener. Berarti ya kalau Berarti misalnya kita dari bahasa Indonesia ke bahasa Aceh. itu Kemungkinan besar Mak tepat. oke lah. Tuhan, Mak iya. Tuhan, nenek Mak Tuhan. Oke, ini kalian tadi juga sedikit ada ngebahas kalau misalnya kalian di rumah bahasa Aceh. Iya. Aceh Tulen. Nah, ada nggak sih bahasa atau kata-kata yang baru kalian dengar? Ini sebenarnya ada di bahasa Aceh ini. Tapi sampai sekarang saya belum tahu artinya. Atau yang sebelumnya udah pernah mendengar dan menanyakan ini apa sih artinya? Ada nggak bahasa-bahasa seperti itu? Orang bilang bahasa Aceh Jamun atau Bahasa Indatu. bahasa Indatu. Apa ya? Kalau dulu kita kan kalau daerah kami itu Bang, itu sudah banyak bercampur bahasa sehingga bahasa Acehnya bercampur dengan bahasa Indonesia, bahasa Jamenya bahkan bercampur dengan Indonesia itu enggak real bahasa Jame lagi sekarang. Iya. Nah, udah susah kalau orang kan kalau bahasa Jame kan mirip Minang. Kalau Minang kayak ini mirip bahasa Aceh. Oh susah mudah tinggal tambah gitu kan. Mengapo. Nah, cuman ketika kita mengatakan kelapa itu bukan kelapo, tapi ada bahasanya karambi ya gitu. Iya. Makanya hal-hal seperti itu kan yang menjadi perubahan. Tapi
Sekarang nggak jarang juga orang menyebut kelapa itu kelapo dalam bahasa anak Jambi, padahal kan itu salah. Iya. Yang tadi itu di bahasa Aceh saya pernah dapat itu nama cinu. Kan kalau kami dari kecil ya sendok, apa gayung biasa aja. Ini kok ada cinu-cinu ini apa gitu. Terus ada lagi penyerat. Penyerat. Jadi kan banyak kosakata yang udah zaman nggak pernah digunakan lagi. Dan bahkan yang kita gunakan sekarang ini cuma adaptasi dari bahasa Indonesia. Itu salah satu contohnya. Adaptasi. Bahkan saya juga pernah dengar bahasa canca. Iya, Canca, canca, sendok kan. canca. Itu sendok. Sendok. Iya, sendok. Kacok sendok ya. Itu kan bahasa Bahasa kita mikirnya itu bahasa Aceh. Padahal itu adaptasi bahasa udah Indonesia. Bahasa Indonesia. Canca. Canca, Gati. cinu, gate. Gati itu Aceh besar tuh. Gati. Gati. Itu gati itu kaki. Tapi Aceh ada juga bahasa Aceh yang lain lagi ngomong Aki, gaki. gaki. Pas bilang Ya, gati, kaki. gati. Padahal kita orang Aceh Iya, ya. betul. Berarti benar bahasa kita ini kaya sebenarnya. Iya, ya. kaya sebenarnya. Oke. Cuman jarang ada dokumentasi Iya, pentinggalnya bahkan sehingga kalau bahasa yang tadi kosakata canca itu sudah menjadi bahasa arkais. Bahasa arkais itu bahasa yang sudah mati, Bang. sudah mati. Tidak digunakan lagi. Tidak ya. digunakan lagi. Kan anak-anak sekarang tidak tahu Nggak canca tahu. itu apa. Canca itu nggak tahu apa. Oke. Kalau misalkan ini hilang, gimana sih perasaan kalian sebagai duta Semoga bahasa? jangan gitu? sampai ya. Jangan sampai. kalaupun tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, setidaknya ini menjadi petinggal kita. Iya. Bahasanya Indatu kita nih punya pegangan teguh nih terhadap bahasa. Iya. Seperti itu. Ada Ada manuskrip. Iya, ada manuskrip, ya. Ini manuskripnya. benar. Kalau misalnya kayak dulu juga kita sering lihat bahasa-bahasa Aceh zaman yang di karangan kita. Bahkan kita juga banyak yang nggak tahu Iya. artinya itu. Iya, Iya, betul. Iya. Oke, kalau mungkin ini kita waktu juga udah ini ya. Kalau dari pandangan kalian ini, bagaimana nih kontribusi dari pemerintah atau sekolah dalam melestarikan bahasa daerah ini? Oke, boleh. Terima kasih. Jadi untuk kontribusi dari pemerintah, terutama kita di sini dari Balai Bahasa Provinsi Aceh, yang merupakan juga tugas dari Balai Bahasa Nasional. Jadi untuk penerapannya itu sudah banyak dilakukan, tetapi mengingat banyak sekali daerah di Indonesia ini, mungkin hanya beberapa saja yang bisa terjangkau ya, Bang Fajri. Apalagi kalau di Aceh ini kita sudah terkendala bahwa bahasa Gayo itu sudah terancam punah. Jadi di Indonesia ini ada 718 bahasa daerah yang terancam punah, dan dari 718 bahasa itu termasuknya bahasa Aceh, bahasa Gayo, bahasa Difayan ya, bahasa Difayan ataupun bahasa Sigulai, bahasa daerah orang Simelu. Karena yang menggunakan cuma orang Simelu, orang Pulau Simelu. Selebih itu tidak. Beda dengan bahasa Gayo, mungkin ada orang Gayo yang tinggal di Banda Aceh atau tinggal di tempat lain yang menggunakan bahasa Gayo. Tetapi dari pemerintah sendiri sudah merancang bahwa kita sekarang harus membuat buku cerita anak. Buku cerita anak, membuat drama anak. Karena hal yang utama yang perlu kita didik itu anak-anak dulu, anak-anak terlebih dahulu, agar nanti ketika mereka, kan fase pertumbuhannya masih lama, jadi mereka masih bisa beradaptasi dan bisa juga nantinya mengimplikasikan kepada orang lain. Jadi kalau dari Balai Bahasa kemarin ada namanya Sayembara ya, Ya, Sayembara. Sayembara itu mereka berlomba-lomba untuk Bahasa mendesain lomba menulis, lomba menulis buku cerita anak, dan juga kemarin pemenangnya ada dari berbagai daerah. Tetapi itu yang bisa kita jangkau kan hanya yang dekat-dekat saja. Tetapi daerah-daerah yang benar-benar pelosok tidak bisa kita jangkau. Jadi pemerataannya itu masih kurang. Jadi salah satu hal yang bisa digunakan adalah ketika kita membuat konten media tadi. Karena yang mudah terjangkau sekarang media sosial. Jadi media sosial merupakan hal utama yang bisa kita unggah sesuatu, karena memang itu adalah hal yang paling berimplikasi untuk masyarakat. Karena kalau kita jangkau satu persatu, daerah satu persatu, kayaknya memang tidak akan terjadi untuk keseluruhan, tidak akan terjadi pemerataan. Iya, Lama, jadi hal utama yang harus kita lakukan juga konten media sosial, dan juga mungkin kami dari Duta Bahasa ada beberapa orang kita saling sharing ke teman-teman, teman ke teman lagi, mungkin hanya seperti itu ya caranya. Ya, kalau dikatakan peran pemerintah atau dukungan, Bang, kalau di lingkungan Banda Aceh ini, karena saya mengajar di sini, itu sudah sangat bagus sebenarnya. Mereka ada program namanya Sedati, itu Sedati namanya Sehari Berbudaya Pasti Aceh. Itu mulai dari pakaian, harus ada corak Acehnya, mulai dari berarti dari itu di hari Kamis pelaksanaannya.
Itu dari pertama datang ke sekolah sampai pulang wajib menggunakan bahasa daerah. Tanpa terkecuali guru-gurunya pun. Bahkan kalau guru yang dari luar Aceh itu harus belajar bahasa Aceh untuk Iya. penerapan bahasa daerahnya. Iya. Ah. Implementasinya gimana? Ya kalau sekarang? sejauh Jalan yang nggak? sejauh yang saya rasakan di tempat di beberapa sekolah itu sudah sangat bagus, Bang. Mereka sudah melaksanakan anak-anak sudah bisa mengenal kuliner-kuliner Aceh seperti timpan, asi rebus dan segala macam. Itu sudah pengenalan ke kalangan anak-anak itu sudah sangat bagus. Terlebih kan di Banda Aceh ini kan banyak anak-anak kadang orang tuanya bukan dari daerah Banda Aceh. Tetapi dengan adanya program tadi itu sudah tahu semua. Jadi bukan hanya kuliner yang ada di Aceh besar, bukan hanya yang ada dari suku Aceh, tapi dari suku-suku lainnya juga dipelajari. Dan itu juga di Gayo juga ada tuh program berbudaya Gayonya dalam 1 hari. Nah, cuman di beberapa orang tua di beberapa sekolah swasta yang ada di Banda Aceh, terkadang peran orang tuanya tidak terlalu mendukung anaknya untuk bisa memahami bahasa Aceh. Seperti itu. Satu lagi. Iya. Ini saya juga penasaran. Tadi kita udah lihat ada Google Translate, ada bahasa Aceh. Iya. Ada kontribusi nggak dari duta bahasa, baik itu bahasa Indonesia atau orang Aceh, dari instansi ataupun gimana sih kalau misalnya kalian ini dari apa ini? Iya, Kami instansi. naungan di bawah Balai Naungan di Bahasa. bawah Balai Bahasa. Kami Balai sebuah Bahasa. komunitas lah. Ada nggak sih kontribusi dari Balai Bahasa untuk Google Translate tadi. Google Translate itu untuk menyempurnakan, karena kita yang paling tahu bahasa Aceh itu, Iya. bukan Google gitu Iya. kan? Ada nggak sih? Sampai saat ini tahu nggak? Sejauh yang kami pelajari ya, untuk pengaplikasian di media digitalnya belum terlalu. Karena itu juga bukan utusan dari badan. Sejauh yang kami tahu itu terjemahan di Google itu bukan dari badan. Sehingga kan banyak ini juga mungkin yang ada di Balai Bahasa Aceh, terutama di Provinsi Aceh, itu juga kadang ada bukan orang Aceh, Bang. Jadi kan hal-hal seperti itu kan menjadi tantangan juga bagi pekerja-pekerja yang ada di Aceh. Karena tapi sekalipun mereka bukan dari Aceh, yang namanya tugas, Bang, Iya, benar. mereka tetap melaksanakan. Sekarang sejauh yang sudah kami tahu, mereka mengumpulkan bahasa-bahasa Indatu tadi, yang bahasa-bahasa sudah tidak digunakan, itu dibukukan dulu. Oke. Dibuatkan dulu buku, mungkin tindak lanjut ke depannya kita juga belum tahu sampai saat ini. Kita juga berharap Iya, kontribusi betul. Iya. Balai Bahasa ke situ agar bahasa kita ini jadi sempurna di situ. Iya, betul, Jadi betul. semua bisa, suatu saat nggak ada kita, anak-anak generasi kita Iya, yang bisa, udah nggak bisa tahu menggunakan. itu, jadi ada pertinggalnya di saat mereka searching ada. Ada. Iya, nih. baru-baru ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Iya. menasah sudah masuk, Bang. Menasah. Menasah. Menasah Sudah masuk ya. ke dalam KBBI. Iya. Dan Karena juga ada bahasa Gayo juga. Bahasa Jadi Gayo. syaratnya itu untuk masuk ke KBBI itu harus kosakata yang memang unik Unik dan dan belum digunakan di tempat lain. Kebetulan menasah masuk karena tidak digunakan di tempat lain. Oke. Oke, mungkin ini Seru ya? Iya. Jadi saya sangat setuju tadi program hari Kamis tuh ya. ya Iya, Sudati iya, iya. namanya. Sedati itu. Jadi Cuman banyak anak-anak luar juga mungkin yang baru besar belum Tapi ngerti bahasa. gini, Bang, harusnya jangan di sekolah aja, di semua Iya. instansi pemerintahan Iya. ataupun swasta ada program seperti itu, sehingga ada sehari mereka tuh wajib memperkenalkan ke daerahnya masing-masing seperti itu. cuman pelajaran bahasa Acehnya sudah kurang kalau untuk anak-anak. Kan harusnya ada mata pelajaran bahasa Aceh ya. Kita Kalau dulu kita kan kira ada dulu bahasa ada mulok Aceh. Iya. bahasa Tetapi Aceh. itu masih ada beberapa sekolah yang menggunakan. Sekarang ada lagi ya? Ada beberapa Kalau di yang kurikulum ada. nasionalnya tidak Iya, ada. tidak ada. ada. Tapi kalau turunan dari kita di provinsi tergantung sekolahnya mau Iya, mengadain apa tergantung tidak. sekolah. Seperti Oke, itu. Oke. Tapi nggak diwajibkan Iya, ya. enggak Tidak diwajibkan. lagi. Oke, closing statement aja nih. Harapan kalian gimana nih Oke. sebagai perwakilan Balai Bahasa ya kan? Apalagi untuk generasi-generasi Generasi fenomenal sekarang yang Iya. terjadi. Oke, silakan. Jadi baik, pesan saya untuk teman-teman, saya mewakili Duta Bahasa Provinsi Aceh. Jadi jagalah bahasa daerahmu karena kita harus mengubah pola pikir kita. Jadi bukan berarti kita menggunakan bahasa daerah kita bisa tertinggal. Itu adalah pemikiran yang salah. Pemikiran itu muncul dari mana, teman-teman? Karena ketika kita menggunakan bahasa daerah itulah bentuk rasa cinta kasih kita terhadap daerah kita. Jadi jangan pernah malu karena kita bisa menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa asing sesuai kemampuan kita dan kapan saja kita mau. Tetapi kita jangan pernah melupakan bahasa daerah kita karena kita lahir dan besar di Aceh, di Provinsi Aceh, dan itu merupakan identitas kita. Jangan pernah malu, justru kita harus bangga karena itu bisa kita bawa ke ranah
nasional maupun internasional. Oke. Oke, mungkin Oke, dari Bang Bang Fajri, Fajri. nah kena tamah. Kita dari tadi ngomongnya bahasa bahasa- Aceh. Iya. Bahasa Aceh, nah kena Ada tamah. Nah, kuno kan lah bahasa nah, Indah tuh. kan tanya sama-sama Murno. Iya, Sama-sama betul. penuh tuh. Oke. Baik, mungkin saya sedikit ini Bang ya, memperkenalkan sedikit Duta Bahasa. Kami tahun ini sudah membuka pendaftaran untuk untuk Penerusnya, penerus Duta penerus Duta Bahasa untuk di tahun ini. Jadi Ya. kami menghimbau kepada seluruh generasi muda yang ada di Aceh, putra-putri terbaik Aceh, ayo menjadi bagian terdepan terhadap perubahan bahasa dan pelestarian bahasa, khususnya yang ada di Aceh. Bukan hanya bahasa Aceh ya. Iya. Kadang-kadang orang berpikir, oh Duta Bahasa di Aceh, oh bahasa Aceh. Itu lo kahim tanya bang, jam saya di tempat publik pakai lagi kan, mana bapak-bapak, Duta Bahasa Provinsi Aceh, oh Duta Bahasa Aceh, padahal sudah bukan. Nah, Padahal provinsinya ya, Provinsi yang Aceh. provinsi Aceh. Padahal kan katanya Duta Bahasa. jadi makanya bahasa apa saja. perlu tapi tegah bang. Ya. Jadi Ya, buat teman-teman bukan bahasa Aceh aja ya. ya, buat seluruh generasi terkhusus yang dari Aceh, tetaplah bangga dengan bahasa kita karena ini merupakan sebuah anugerah yang sangat bagus. Iya. Ini sudah menjadi arwah kita dan menjadi salah satu nyawa terhadap jati diri kita. Ya. Teruslah menggaungkan semangat bahasa, sebagaimana Duta Bahasa tahun ini itu dengan mengangkat tema ragam bahasa, harmoni budaya, menghidupkan warisan Nusantara. Iya, sekian. Terima kasih udah hadir di sini. Siap. Oke, mungkin yang pasti mari bahasa Aceh Pak kenal dulu ya. Harus bang. Ya cara entah no bukan bahasa Aceh. Makan takut danyo pemirsa kita kan bukan bahasa Aceh Iya. mentang. Daripada kayak Jadi Kayak toleransi gitu tadi. ya. Iya. Nah, ini kan udah habis nih. Ya kan? Jadi pengen dengar Kayaknya gitu. Cipekah kamu bahasa Banda Itu sih bahasa Jo? Banda tuh ya. Bahasa Banda. Oh kemarin bang, saya baru unggah satu postingan itu kamus bahasa Banda. Itu ada ada kena, tu, j, Kayak ini. liko, ada awa, ada jancaya. Itu kan sebenarnya kalau kita tarik ulur itu kan bahasa-bahasa singkatan. Iya, betul. Dan itu lumrah sebenarnya terjadi di berbagai kota yang ada di Indonesia. Bahkan di timur sana juga mereka kan menyingkat-nyingkat bahasa. Cuman lucunya logatnya itu. Iya, Kalau kita logatnya di sini seperti itu. Luar biasa, seru ya. Karena kalau kita bahas makin seru nih. Iya, betul. Makin seru. Cuman kan Cuman ya Durasi mengingat ya. kondisi juga Durasi. ya. kita mau Puasa. angkat ini yang tadi yang sebelumnya ya mungkin ya secara garis besar bagaimana ini. Tapi kalau misalnya mau ngelucu-lucu ya panjang. Iya. Iya betul. Oke, Tapi, terima kasih untuk kopi saring kita ya. Mungkin akan Pemirsa. hadir pemirsa kita akan hadir Kopi. juga kopi saring. Ini kopi bukan kopi. Iya, Bukan, bukan kupi juga Nah, ya. nanti panjang lagi kalau kita bahas. Iya, betul. Oke, makasih dan juga kita akan selalu hadir ke layar Anda ya tentunya dan tentunya dengan berbagai topik yang berbeda dan juga narasumber yang berbeda. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.